bahwa untuk masuk ke tempat tawaf ini Bapak Ibu harus barcode, pakai apa ya namanya, istilahnya apa ya, kode itulah Bapak Ibu, barcode yang dari Kemenak ya. Sekarang ini Bapak Ibu kalau udah tahu umroh kan nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Karena daftar umroh sekarang itu harus datanya diupload di Cisco Patuh. Itu butuh waktu ya harus 1 bulan lah. Sebelum itu harus datanya rapi dulu, baru bisa isu visa, baru Bapak Ibu bisa pergi. Jadi tidak bisa seminggu mau pergi umroh langsung jalan, kecuali ya pembimbing kayak saya gitu. Kalau jamaah tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena untuk terdaftar di Cisco Patuh itu butuh data yang harus diupload. Vaksin, meningitis, KTP, foto, KK, dan rekomendasi travel, paspor, itu harus diupload semua sekarang. Setelah diupload ke Cisco Patuh, baru keluar kartu itu. Kartu yang ada fotonya Bapak Ibu, bawahnya itu barcode. Nah, barcode itu ketika dipindai, di scan gitu, maka akan muncul nama hotel di Mekah, nama hotel Madinah, pembimbingnya, travelnya, harganya, itu sudah muncul di situ semua itu. Nah, ini kan dilakukan oleh Kementerian Agama untuk mengurangi travel nakal di Indonesia, gitu ya kira-kira ya. Maka Bapak Ibu untuk pergi ke sana hari ini yang pasti administrasinya lebih sulit, agak sulit ya. Minimal vaksin 3 kali, booster kan Bapak Ibu, plus meningitis. Nah, problem yang sekarang terjadi meningitisnya nggak ada. Kayak kemarin berita di Surabaya, kekurangan vaksin karena kebanyakan jamaah yang pergi umroh. Artinya apa? Umroh ongkosnya naik, BBM-nya naik, yang umroh tetap aja berjubel. Hanya kita ini mau berpikir ke sana apa enggak, kan gitu saja Bapak Ibu. Jadi bukan malah berpikir wah umroh tambah mahal, iya murah aja kagak berangkat apalagi mahal, kan gitu. Jadi terus saja kita komen gitu, buat apa sih? Nggak penting begitu itu. Mendingan direnungkan aja itu. Oh pergi caranya sekarang seperti itu. Cisco Patuh namanya Bapak ya. Nah, Bapak Ibu juga sekarang kan bisa ngecek data travel yang bintangnya 5, bintangnya 4, bintangnya 3, ulasan-ulasan itu. Itu semuanya sudah ada di sistem. Bapak Ibu tinggal pilih. Kalau bintangnya 5 ya berarti travel itu bagus, gitu aja dah. Cari aja travel bagus di Jakarta Utara. Misalnya begitu ya. Lebih mengerucut mungkin travel terbagus di apa ini? Kecamatan apa ini? Cilincing. Mungkin nanti muncul juga travel terbagus di Cilincing. Gitu. Misalnya gitu. Terus yang nomor 3 yang baru di Mekah Bapak Ibu, Ka'bah itu memang sudah dibuka 100%. Tapi untuk masuk ke Hijr Ismail itu saat ini dibikin antrian. Jadi antrian sebelah kanan dari laki-laki, sebelah kiri perempuan untuk sholat di dalam Hijr Ismail. Zaman dulu Bapak Ibu kan rebutan tuh, injek-injekan kepala kan. Bapak sholat di atasnya celananya orang, pantatnya orang kan gitu. Atau lagi sujud itu kakinya orang, tapi baunya wangi kan gitu. Ya yang wangi sebenarnya bawahnya bukan kakinya orang kan gitu. Nah CCTV ini kan disimpan oleh Saudi mungkin puluhan tahun. Akhirnya dibikinlah kebijakan masuk Hijr Ismail sebagai salah satu tempat mustajabah yang ada di Mekah itu, dibikinlah sistem ngantri itu. Nah positifnya apa? Ibadahnya lebih khusyuk, berdoanya lebih nyaman, tetapi waktunya ini negatifnya nih. Negatifnya tidak bisa lama-lama di situ. Per 5-7 menit Bapak akan disuruh pergi. Itulah ruh sudah selesai pulang keluar kira-kira gitulah. Karena akan ngantri di situ sekian juta orang yang pengen sholat yang sama. Nah, negatif yang nomor 2, karena ini di pinggiran Ka'bah sehingga mengganggu orang yang sedang melaksanakan tawaf, itu juga masalah. Jadi tidak sedikit orang yang terganggu dengan orang yang ngantri ke Hijr Ismail itu gitu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah berpikir mau masuk ke dalam ya masalah juga. Masa tidak datang ke Hijr Ismail, tidak sholat 2 rakaat, tidak baca doa, kan rugi juga gitu. Sehingga itu sistem terbaru. Nah ngantrinya itu juga aneh ya. Ngantrinya orang Saudi itu aneh. Dibikin satu barisan suruh keliling nurutin dinding Ka'bah. Kan mana bisa. Kita ngantri lama nanti tiba-tiba orang Turki Masri ngerangsek gitu. Akhirnya marah-marah ditutup. Begitu orang Saudi kalau udah kesel ditutup aja udah.
close katanya, makhluk, mamnu batta. Karena banyak yang curang seperti ini, marah itu. Yang baru nomor selanjutnya di Mekah itu Bapak Ibu, untuk memegang rukun yamani sudah boleh tanpa ada penjagaan, tanpa ada apa-apalah, ya mau rebutan dikit sudah bisa. Termasuk multazam, hajar aswad pun sudah bisa. Dengan catatan ya tadilah mau berkeringat dan berusaha mencari gitu ya. Itu terbaru di Mekah, fisik maupun cara ibadah. Lalu di Madinah yang terbaru ya fisik. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke sana sebelum Ramadan kemarin, saya kan terakhir Ramadan ya, Ramadan terus sekarang gitu ya. Waktu sebelum Ramadan itu masih seperti yang dulu, tapi kemarin saya pergi itu sudah berubah. Yang berubah fisiknya satu di pintu 22, 23 sampai jalan raya itu, yang aksesnya Mas Jabal Uhud, itu saat ini sudah menjadi halaman Nabawi semua. Jadi tidak ada lagi putaran bis yang jalan raya itu kan, dulu ada putaran bis gitu ya, ceret gitu kan, masuk ke dekat pintu 22 itu kan, sekarang sudah nggak ada. Itu jadi halaman semua sampai jalan raya. Jadi mentok Hotel Hilton, sampingnya jalan raya, sudah sampai di situ. Nah itu jadi pelataran sholat semua itu sekarang. Yang nomor 2 yang baru di Madinah, karena ini direnovasi seperti itu, akhirnya ada fasilitas-fasilitas umum yang bisa dinikmati Bapak Ibu. Misalnya ada tempat sajadah, ditaruh banyak dan itu boleh dipakai oleh jamaah. Nah saya tidak pernah tahu tuh sajadah itu boleh dibawa pulang atau hanya pakai ke Masjid Nabawi terus dibalikin. Nah itu saya belum tahu. Yang saya baca cuman firasukum, ini sajadah kalian boleh dipakai itu maksudnya. Ditata rapi sama mereka. Tadi ya saya tidak tahu itu apakah itu harus dikembalikan atau tidak. Dan itu ada beberapa titik itu di depan pintu itu ada beberapa titik, kanan kiri ada kayak gitu. Lalu di situ juga banyak pohon Soekarno-nya. Jadi mungkin 10 tahun kalau pohon ini hidup subur, maka Nabawi akan berubah secara otomatis. Minimal tidak gersang tapi ada pohonnya gitu. Terus yang baru nomor 2 termasuk fisik di Madinah. Kalau kita masuk dari pintu 22, 23 itu, kita belok ke kanan, mentok sampai pagar paling ujung depan hotel apa itu Madinah Movenpick gitu. Paling ujung keluar pagar. Dulu kan ada banyak gedung-gedung yang kayak proyek gagal. Sampai ke Sakifah Bani Sa'idah tempat Abu Bakar dilantik. Bapak Ibu saya cerita begini, Bapak Ibu pernah ke situ enggak? Pernah ya? Pernah berkunjung situ. Ini jangan sampai saya cerita Bapak nggak kebayang sama sekali nih gitu. Itu yang di mana yang diceritakan Ustaz itu? Oh berarti kan nggak pernah pergi kan gitu. Nah ini keluar sampai ujung pagar itu Bapak Ibu saat ini akan melihat pemandangan yang sangat luas sekali. Karena gedung itu sudah dibongkar, pasarnya juga dibongkar, sampai ke hotel yang dulu kelihatan di Hotel Diafah itu. Jadi dulu di situ ada pasar tuh, ada pasar modern, ada pasar lamanya Nabi Muhammad SAW, ada tempat Nabi Muhammad lari-lari di situ sama Ibu Aisyah. Waktu itu ada jalan raya tapi tidak dipakai untuk mobil. Itu Saudi kan bangun itu untuk ngasih tahu sama jamaah bahwa di situ Nabi Muhammad dulu olahraga. Gitu. Nabi lomba lari sama Ibu Aisyah ya di jalan ini, namanya jalan Sabko itu. Sabako itu kan diambil dari kata-kata lomba. Musabakoh tilawatil Quran itu kan lomba membaca Al-Quran. Nah itu sekarang sudah nggak ada itu, hilang semua itu. Siap dengan payung-payung baru dari Jerman itu, mungkin tapi belum dipasang ya. Kok lampunya sudah, payungnya belum. Itu baru. Sakifah Bani Saidahnya masih ada. Terus Bapak Ibu lurus lagi kan akan ketemu Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, Masjid Gomama, lalu ketemu pasar modern di belakang flyover. Yang dirusak oleh Saudi adalah Masjid Ali. Sampai belakangnya itu sudah dikasih tembok dan Masjid Ali sudah rusak separuh ya kemarin itu. Kalau misalnya masjidnya Abu Bakar dirusak juga, Masjid Gomamah juga dirusak, berarti memang resmi mau diratakan. Tapi kalau Masjid Abu Bakar sama Gomamah masih utuh, mungkin ini bicara data politik.
Karena teman-teman Syiah itu kalau pergi ke Madinah biasanya pusat kumpulnya, meeting point-nya ada di Masjid Ali itu. Makanya dirusak. Bapak kebayang Masjid Ali kan? Yang warnanya putih itu kan? Ada di pinggir jalan raya, putaran balik di situ kan? Itu sudah nggak ada nanti, Pak. Kemarin sudah separuh hilang itu. Lah, terus bergeser ke, kalau tadi kita belok ke kanan dari masuk pintu 22 ya. Sekarang kita belok ke kiri. Belok ke kiri mentok sampai pagar yang dulu, itu sekarang kita akan melihat bangunan perluasan proyek Masjid Nabawi sampai ujung jalan raya sana. Itu sudah berdiri megah ya Bapak Ibu ya. Tinggal finishing lah ya. Ini belakangnya Baqi. Jadi kalau sholat itu dia kayaknya akan ketemu sama Baqi. Cuman kan di tembok ya. Itu sampai jalan raya. Semuanya Masjid Nabawi nanti. Dan sudah berdiri megah itu. Itu fisiknya Nabawi yang berubah. Fisik yang nomor selanjutnya berubah adalah kalau kemarin Bapak Ibu pergi ke sana di Raudhah itu masih ngeliatin AC mereknya Panasonic, ya toh? Mereknya Daikin, mereknya Hitek dan lain-lain gitu. Sekarang semua merek AC itu ditutup pakai lapisan emas semua itu. Dulu kan ada AC sentral gitu ya. Di beberapa titik di Raudhah itu ya. Ada AC sentral mereknya Panasonic apa gitu ya. Itu sekarang sudah nggak ada karena dibuatkan tempat yang berlapis kas emas. Jadi Raudhah itu sekarang semua isinya emas. Kalau tempat naruh kabel untuk apa instalasi apa ya kabel dan lain itu kan sudah dari dulu emas. Nah sekarang ditambah itu. Jadi tidak ada kipas angin sentral yang AC sentral yang ada tulisannya Panasonic. Itu sudah ditutup dengan lapisan emas itu. Itu maknanya bahwa Saudi betul-betul berbenah tanpa merubah substansi yang ada dari zaman dulu. Tapi tetap berubah. Nah, nanti akhirnya niatannya Mas Muhammad bin Salman bin Saud itu, Prince Muhammad itu kan beliau punya program kerja tahun 2030 Saudi Arabia itu akan berubah menjadi kota metropolitan termaju di seluruh dunia, mulai dari fisik, infrastruktur, apalagi ya, ekonomi, bisnis, semuanya akan berubah. Bapak Ibu sekarang kalau landing Jeddah, Mekah gitu ya, sekarang petugas imigrasi itu wanita semua. Kalau dulu kan laki-laki semua, sekarang wanita semua. Kemarin saya pulang dari Madinah, landing Jeddah, datang pulang dari Madinah naiknya SV. Itu kalau di Madinah itu perempuan semua, ada laki-lakinya 2 gitu. Imigrasi yang saya ceritakan. Itu kan perubahan secara signifikan. Tiba-tiba ada jamaah, Ustadz katanya Prince Muhammad itu membolehkan wanita nyetir. Saya kok belum ngeliatin orang wanita nyetir di Madinah. Pas dia ngomong begitu, ada mobil lewat, cret, lihat no, mobil tuh, itu wanita Madinah tuh, nyetir. Memang sudah boleh nyetir, dulu kan nggak ada, sekarang ada. Ini maknanya apa? Setidaknya umrohnya orang yang berangkat tahun 2020 sama umrohnya orang yang berangkat tahun 1945, saya yakin berbeda. Berbeda secara substansi dan esensi. Mungkin masalah godaan, mungkin masalah kenikmatan, mungkin masalah cara berbeda. Nabinya utuh sama, Allahnya sama, tetapi godaan dalam perjalanannya yang berbeda-beda. Semakin hari Bapak Ibu akan semakin banyak godaannya. Belum lagi sistem yang sangat ini dibangun sebegitu luar biasa. Seakan-akan Bapak Ibu nanti akan dimanjakan dengan sekian banyak teknologi. Misalnya ada teknologi digital tentang komunikasi bahasa Arab langsung translate dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapak itu bisa minta sama di situ di depan Ka'bah. Sekarang ada pelayanan, kalau mau tawaf dengerin doa bahasa Indonesia, Bapak tinggal barcode, masukin nomor handphone, keluar barcode, keluar itu doa dalam versi bahasa Indonesia. Sudah bisa begitu. Jadi teknologi semua dihadirkan di situ. Termasuk minum air Zam-Zam. Bapak Ibu minum air Zam-Zam tuh dulu mencet-mencet manual. Sekarang minum Zam-Zam tinggal ditaruh keluar sendiri. Teknologi kan terbaru kan.
Artinya banyak sekarang di situ tempat mesin-mesin robot yang secara digital, kayak kita ngeringin tangan aja lah mungkin ya. Kalau tangannya dimasukkan ya bunyi gitu kan. Kalau ini enggak, gelasnya ditaruh, zam-zamnya keluar sesuai dengan ukurannya, pas di garis itu. Jadi orang tidak perlu berebut. Semakin canggih alatnya. Jadi tidak lagi perlu mencet sampai pegel-pegel gitu. Enggak. Nah, itu terbaru. Terus ibadah di Madinah yang terbaru masalah Raudhah. Raudhah itu tidak bisa dikunjungi berkali-kali oleh kita. Alasannya karena masuk ke Raudhah juga harus pakai barcode juga, pakai tasrih dan seterusnya. Lalu tasrih ini hanya berlaku sekali masuk, sekali sudah selesai, nggak bisa diulang. Kalau dulu kan kita masuk Raudhah bisa berkali-kali, laki-laki sering misalnya, kapan aja boleh. Sekarang nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya alasannya sama dengan di Hijr Ismail. Misalnya softnya Raudhah itu ada 10, itu yang masuk ke situ sudah dihitung dari luar, bikin softnya 10. Jadi yang masuk paling depan ya soft nomor 1, 2, 3, dan Bapak tidak boleh berlari. Pada saat Bapak berlari akan dikeluarkan sama mereka justru. Pelan-pelan, nggak boleh berlari, udah diatur seperti itu. Lari Bapak malah dikeluarin. Apalagi nyelak, insya Allah dikeluarin. Mau siapapun itu orangnya. Karena itu peraturan dia bilang. Nah, tujuannya pasti tadi biar ada kenyamanan, ada kekhusyuan ketika jamaah mendatangi tempat-tempat mustajabah. Nah, ruginya Raudhah itu hanya 10 menit. Lebih dari itu Bapak akan dikeluarkan karena di luar juga ngantri sekian juta orang yang sama-sama pengen masuk ke Raudhah. Bukankah ini perubahan-perubahan Bapak Ibu? Akhirnya Bapak Ibu harus berpikir logik bahwa pergi ke Mekah Madinah itu semua orang toh nyatanya pergi. Tinggal Bapak Ibu mau pergi kapan. Atau sudah pernah pergi, sudah rindu kembali apa tidak, kan itu saja. Karena kewajiban pergi ke sana itu berlaku untuk seumur hidup 1 kali. Lebih berarti sunnah. Gitu. Semoga iklan ini bermanfaat buat Bapak Ibu yang mau berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah. Habis ya. Kemarin itu saya bawa jamaah 1 bis, 6 travel yang berbeda-beda. Yang paling menarik itu kalau saya jelasin tentang tahallul. Tahallul itu kan Al-Qur'annya surat Al-Baqarah menyatakan wa tahlikuna ru'usahum, mereka itu mencukur bersih kepala mereka. Itu surat Al-Baqarah. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan Allahummarham al-mukhallikin. Sebagai tafsir dari ayat ini Nabi menyatakan, ya Allah, semoga engkau beri rahmatlah orang-orang yang mencukur bersih rambutnya. Jadi saya itu tidak pernah ya dari tahun 2008 sampai sekarang kalau pergi ke Mekah kok tidak botak, itu tidak pernah. Saya selalu botak. Hanya ada beberapa jamaah yang kemudian salah cara ngaji tahallul botak itu. Ada yang modelnya dipotong sedikit di marwah, baru nanti botaknya di barbershop. Ini yang menyalahi aturan sunnah. Kalau kita mau tahallulnya bersih itu, ya harusnya ditahallul di barbershop. Karena hukum tahallul itu adalah diperbolehkan selama tahallul itu dilakukan di tanah haram. Yang tidak boleh itu kalau Bapak Ibu tahallulnya di Sukapura. Ya toh? Selesai umrohnya di Marwah, tahallulnya di, nah itu baru tidak boleh itu. Karena Sukapura bukan tanah haram. Tapi kalau di barbershop di sekeliling Nabawi, Mekah itu kan semuanya tanah haram. Karena batas tanah haram itu kan luas sekali untuk Mekah. Kalau Madinah kecil kan gitu. Nah, ada juga jamaah yang modelnya itu, nah ini kerugiannya kalau tahallul di barbershop Bapak Ibu. Kan jamaah merasa bahwa karena sudah selesai umroh, cuman belum tahallul harus pergi ke barbershop. Ada aja orang yang kadang-kadang melanggar justru di perjalanan dari masjid menuju ke barbershop. Ada yang diselimutin lah misalnya, padahal dia belum tahallul. Ya kejadian kemarin itu juga begitu, sudah dikasih tahu bapak-bapak ingat-ingat ya, bapaknya ada 18. Kalau saya ceramah begitu biasanya 18 orang itu ngikut botak semua. Yang penting izin sama istrinya. Ya begitu, saya kalau foto botak biasanya saya simpan,
untuk dikirimkan ke istri saya bahwa saya sudah umroh, biasanya begitu. Jadi alhamdulillah kalau bapak ibu dulu belum pernah botak, ya masuk surganya agak lambat, kira-kira begitu itu sebenarnya kan. Karena yang botak bersih itu dapat rahmat lebih banyak, dapat pahala lebih banyak daripada yang muqassirin, motong dikit-dikit itu. Gitu. Gimana bapak ibu? Dulu tahlul bersih atau potong dikit-dikit? Gitu. Ya, yang motong dikit-dikit ya alhamdulillah dikasih SK oleh Nabi. Karena waktu itu sahabat bertanya, ya Rasulullah wal muqassirin gimana? Bagaimana yang motong dikit-dikit? Kata Nabi, wal muqassirin alaihi rahmah. Orang yang motong dikit-dikit juga dapat rahmat. Tapi jelas yang nomor satu lebih utama. Makanya kalau botak itu adalah sesuatu, ya. Nah, kemarin itu ada jamaah di botak semuanya 18 orang, ternyata nggak ada yang bawa duit sama sekali. Karena saya melarang mereka nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa barang mahal, dan seterusnya. Pada waktu umroh wajib itu saya melarang betul. Kenapa saya berani melarang? Karena travel kami itu sudah punya petugas yang untuk mendokumentasikan kegiatan jamaah. Jadi tidak perlu foto, apalagi bikin video. Mereka sampai tawaf pun dibikin video dan pulang jadi YouTube, udah kira-kira begitu deh. Kan dia udah bayar, jamaah itu sudah bayar, jadi tidak perlu bawa foto, nggak bawa handphone apalagi lah kira-kira. Jadi betul dengan seperti itu kan ada kekhusyuan di jamaahnya. Termasuk earphone, kan mereka semuanya tawaf sudah pakai earphone, tinggal dengerin kalimat ustadznya, sudah tinggal ngikutin, udah beres lah, nyaman. Ibadah sekarang itu nyaman dengan sistem-sistem yang diajukan, dikerjakan oleh travel. Lah kemarin tuh ada kejadian satu orang yang suruh ngambil duit karena nggak bawa duit, dia belum cukur, ngambil duit ke hotel, di atasnya hotelnya, cukurnya di bawah, kamar kita di atas. Turun dari atas itu bapak ini pakai celana, pakai baju gitu dengan PD-nya gitu. Loh, Pak Haji, kok pakai baju? Loh, emang kenapa Ustaz? Bukannya belum tahlul? Lah belum. Loh, ya nggak boleh pakai baju. Waduh, gimana? Ya udah terus, udah botak aja sekarang, botak. Bro. Udah saya biarkan aja gitu. Setelah selesai istirahatnya selesai gitu ya, kita samperinlah ke kamarnya. Pak Haji, karena bapak pakai celana, pakai baju dalam kondisi masih belum tahalul, itu namanya melanggar undang-undang ihram. Jadi harus bayar dam, ngasih makan orang miskin 10 apa 3, pilihan lah itu ya. Nah, saya minta 10, 60 real lah ya. Itu damnya orang yang melanggar aturan ihram. Yaitu cerita-cerita menarik tentang Mekah Madinah. Yang paling menarik dari peristiwa kemarin itu ada satu jamaah dari Belitung yang dari pertama kenalan di Soekarno itu sudah bikin saya agak ragu-ragu, dalam arti mencurigai lah saya. Ini jamaah watuk terus itu. Waduh, ini orang sakit apa sehat. Tapi ya sudahlah, karena kita baru kenalan ya biarkan aja gitu. Alhamdulillahnya ini orang duduknya di pesawat itu samping saya juga, batuk terus. Nah, sudah tua. Ya mungkin umurnya kalau nggak salah itu 68 tahun, sudah tua. Orang Pati tapi tinggal di Belitung. Sudah itu batuk terus. Kira-kira saya capek tidur ya, mungkin 5 jam dari tidur saya bangun, minta kopi, cuci muka gitu ya. Ini bapak ini tetap aja batuk terus. Aduh, saya mulai nggak nyaman. Mana lagi musim penyakit kan bapak ibu, kan nggak mungkin juga saya ketularan misalnya gitu. Dia sih pakai masker gitu. Akhirnya saya ada kursi kosong 2 baris dari situ, saya pindah lah ke jamaah yang lain. Artinya itu jamaah saya juga gitu. Ini jamaah, di situ juga jamaah ada yang kosong. Saya pindah aja pak sini. Kenapa Ustaz? Batuk terus bapak ibu kata saya. Ini kalau corona kan repot kita semua kata saya kan gitu ya. Bukan hanya sampai di situ bapak ibu. Sampai di Mekah, orang ini pun satu kamar dengan saya. Coba bapak ibu, apa nggak bikin emosi tuh bapak ibu? Sampai di Mekah lah saya komunikasi. Pak Haji, maaf ini ya, maaf banget saya mau nanya, sampean itu sakit atau sehat? Saya sehat Ustaz, dari Belitung itu saya nggak batuk. Ini batuk ini gara-gara saya makan semangka di Hotel Angkara Terminal 3. Sebelum kami terbang kan kita tinggal di situ dulu, makan malam, briefing apa gitu.
Akhirnya saya batuk tuh dari kemarin bandara itu, saya nerus aja sampai sekarang. Karena dalam seumur hidup saya itu tidak boleh minum dingin. Nah itu semangka dingin ceritanya. Tapi sampai sehat, saya sehat. Divaksin, vaksin lengkap booster. Terus pakai apa PCR nggak dari Belitung itu? Enggak. Nah dari mana sampai sehat saya bilang? Ya akhirnya ya sudah, anggap aja sehat gitu ya. Nah akhirnya bapak ini kan waktu di Soekarno-Hatta saya bilang gini, yang paling wajib dikerjakan pada saat kita sudah check-in adalah laki-laki wajib ganti kain ihram kalau ada najis, kecipratan gitu ya, karena kita mau tawaf kan. Ibu-ibu juga begitu, wajib ganti jeruan, ganti pakaian, terutama jeruan lah, itu wajib diganti karena mereka mau melaksanakan tawaf. Yang salah satu syarat sahnya tawaf adalah suci pakaian, suci badan, dan suci tempatnya. Tempat bukan urusan kita, kalau badan urusan kita, termasuk pakaian juga urusan kita. Maka tugasnya pembimbing adalah memastikan bahwa semua pakaian yang dipakai oleh jamaah itu adalah suci dari najis, suci dari kotoran, dan seterusnya. Makanya disarankan untuk mengganti. Nah bapak ini pun setuju, dia berganti kain ihram. Nah waktu dilepaskan ihram atasnya itu, alhamdulillah, dia kaget tuh. Aduh, ketahuan juga akhirnya gitu. Ternyata badannya tuh penuh dengan tato. Tato bukan? Tangan, mata kaki, sampai jempol-jempol ini tato. Mending kalau tatonya tuh bagus, jelek-jelek gambarnya itu. Kucing, kecoa, nyamuk, kayaknya itu nggak ada yang bagus gitu ya. Kalau biasanya kan kalau tato kan naga, itu kan bagus ya. Macan kan kadang-kadang gitu. Ini nggak ada yang keren tatonya itu. Sampai aku gambarin tato mana walek mana Jakarta. Astagfirullahaladzim. Menariknya, bapak ini di Belitung itu imam masjid. Keren kan? Coba. Cuman dia cerita lama gitu, sampai kok hebat menjadi imam. Habisnya saya ditunjuk terus Ustaz. Ya akhirnya saya ngimamin. Akhirnya cuman saya minta sama mereka, saya mau ngimamin tapi khusus duhur sama asar aja. Karena nggak ada yang bunyi kan. Dia juga ngerasa tajwidnya tuh gelepotan sebenarnya gitu. Cuman karena nggak ada yang lain, dia tetap ngimamin duhur sama asar. Jadi kalau di sini ada imam duhur spesialis duhur asar itu Bapak Ibu, mungkin ada kasusnya itu orang itu. Antara tajwidnya tidak bagus, atau makhrajnya tidak bagus, atau hafalannya nggak ada, tapi maksakan diri jadi imam, kira-kira gitu lah. Saya ketawa aja ngakak gitu Bapak Ibu. Akhirnya menariknya bapak ini kan bawa istri. Sakit beliau itu memang sakit ya, habis umrah itu sakit itu, kedinginan, greges gitu. Istrinya sampai itu mana katanya? Tak saya cari itu satu grup, tak tulis di grup, nggak ada yang ngaku yang istrinya mana. Akhirnya setelah 2 hari itu baru istrinya itu datang itu, ketemu sama Pak, namanya Bambang. Saya tanya sama istrinya, Bu, Ibu kenal sama Pak Bambang ini gimana kata saya? Ya namanya jodoh Ustaz. Saya itu punya orang tua dulu punya masjid di Belitung. Nah orang tua saya itu dulu baca doa begini, kalau nanti ada laki-laki yang jamaah di masjid ini semoga jadi jodohnya kamu. Waktu itu yang sedang jamaah itu Pak Bambang ini. Jadi doa bapaknya itu dikabulin banget gitu kira-kira. Ya alhamdulillah Bang, beliau udah punya cucu, cucunya 11 atau berapa gitu. Nah itu cerita tato itu terjadi sebelum menikah. Setelah nikah tuh beliau berhenti sebenarnya, nggak main tato. Nah sekarang beliau itu punya kebun durian 10 hektar. Terus mainannya timah, sugih. Kalau ngeliatin wajahnya mah nggak berjanji. Alah kurus, hitam, dekil lah kira-kira gitu, kayak nggak pantang bawang sugih lah 11. Kalau ngeliatin Pak Umar kan kelihatan dari jauh aja kelihatan bawang sugih gitu ya. Ini kalau alah Pak Bambang ini 11 nggak berjanji. Bos kurus, kering, hitam ya, namanya wong Pati kan hitam tau kan, namanya Pati. Pati itu kan tetangga dengan saya, yang berdekatan lah kira-kira, udara dan lain saya tahu persis. Tapi ternyata beliau tuh kaya banget. Nah karena satu kamar untungnya
Kalau sekamar dengan ustadz itu kan untungnya apa? Ibadahnya selalu rapi dengan kita. Tawaf sunnah saya bawa, Hajar Aswad saya antarkan di Jogja. Memang walaupun semua saya antarkan ya. Beliau itu menangis serius itu waktunya Hajar Aswad. Nanti kalau mati masuk surga sama Mister. Bismillah. Dapat. Habis nyium surga terus Hajar Aswad itulah beliau mulai nganggep saya itu gurunya. Mulai cium tangan, mulai bikinin minum, gitu-gitu lah, biasa lah itu. Ya umur boleh 68 gitu ya, tapi kalau sudah ketemu gurunya dia akan hormat seperti itu. Enggak Bapak Ibu nggak usah dibayangin, nanti kalau saya diantarin Ustadz apa ya saya cium tangan, nggak usah, saya juga nggak pernah minta Bapak Ibu. Ekspresinya dia saja, saya juga nggak pernah. Bapak Ibu lihat aja di sini, saya mana mau dicium tangan, selalu saya tarik tangan saya nggak mau. Kayaknya hebat banget gitu ya, saya bukan tipe-tipe yang diciumin mahasiswa aja cium tangan sama saya. Tadi saya bisa cium mahasiswa mau salaman, saya enggak mau, jangan duduk. Ini baru kena Hajar Aswad, kalau sampai nyium nanti terlalu mahal bayarnya kan gitu. Jangan. Alhamdulillah itu cerita menarik. Puncaknya kemarin waktu perpisahan di Soekarno-Hatta, beliau tuh nangis luar biasa. Nangisnya adalah karena kita sempat diskusi agak serius waktu itu di dalam kamar masalah dia tobat ini diterima apa enggak. Ya saya bilang diterima, tapi harus diikuti syaratnya. Syaratnya apa Ustaz? Nomor 1, ya tinggalkanlah dunia pertatuan. Sudah lama saya tinggalkan ini Ustaz. Yang nomor 2, ikutin aja itu perpindahannya, bergeser dari kampung jelek menuju kampung baik, kan gitu ya. Cuman jangan sampai marah. Dulu ada kasus orang yang mau bertobat ternyata meninggal dunia di daerah tempat dia hijrah, kan gitu tuh. Kan akhirnya masuk surga. Yang membunuh 99 orang itu kan meninggalnya di perbatasan. Orang kalau sudah taubat serius biasanya ada aja closing statementnya. Kalau taubatnya sudah diterima, ya sudah, dia akan ketemu surga. Gitu. Daripada yang orang habis pulang umroh sampai sini nyuri, maling, bohong, malah belum kelihatan mabrurnya kan. Kalau yang sudah begini kan serius itu kan, tobat dikabulkan sesuatu gitu. Ya semoga Bapak Ibu dapat inspirasi dari peristiwa-peristiwa itu. Dan buat saya bimbing jamaah dengan beda-beda bendera, beda travel, ya itu baru kali ini aja. Karena itu 6 travel, 6 kepala, tapi harus diramu jadi satu. Bagaimana caranya mereka suka dan menikmati. Ya alhamdulillah mereka menikmati perjalanan umrohnya gitu. Ada pertanyaan dulu nggak Pak Ibu? Tentang, ya gimana? Mekah itu 54, Mekah itu 48, Madinahnya itu 54. Panas sekali. Bapak Ibu itu, kita itu keluar jam 1 malam aja di Madinah itu panas. Karena yang panas itu kan sebenarnya aspalnya itu. Kalau enggak lantai yang tadi itu. Di Madinah kan lantainya itu kan yang panas tuh luas kan itu. Itu panas. Termasuk yang depan pintu 22, 23 itu kan akses utama itu kan hotel saya di Royal Inn itu. Hotel bintang 5 samping Hilton itu kan. Itu yang nginjek ke tanah bekas halaman ini kan karena kena matahari seharian ya. Itu jam 1 masih panas suhunya. Nah, kalau menurut saya Bapak Ibu ya, pergi ke Mekah Madinah itu yang paling enak itu musim panas. Kenapa musim panas? Karena kalau musim panas itu semua ruangan di Mekah itu kan ber-AC. Masjidnya ber-AC, hotelnya ber-AC kan gitu. Tapi kalau musim dingin kan ekstrim juga itu Madinah. -2 lah kalau sudah mulai dingin. Ini kan 2 minggu ke depan musim dingin. Kalau sudah musim dingin, udaranya dingin, masjidnya dingin, hotelnya dingin, susah nyari tempat tidak dingin. Jadi kalau menurut saya pergi ke Mekah Madinah itu lebih enak musim syita daripada shaif. Musim panas daripada musim dingin, karena 2 musim ini disebut dalam Al-Quran, syita'i was shaif, musim panas atau musim dingin. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Musim panas itu menurut saya lebih baik daripada musim dingin. Bapak Ibu lihat aja nih, ini bekas sariawan karena kepanasan ini kan. Semua jemaah saya begini, ada yang lebih parah.
ya, karena kepanasan. Puncaknya itu kemarin ada bakwan Arab di hotel itu dimakan kerasnya minta ampun, sampai pada luka berdarah-darah. Waduh, ini sebenarnya enak, tapi karena keras jadinya bikin berdarah-darah. Terus terakhir Zam-zam tidak bisa dibawa, susah. Semua orang hanya dapat 1 galon, termasuk saya. Jadi saya tidak bawa air zam-zam sedikit pun, karena cuma dapat 5 liter itu. 5 liter kemarin dibagi sama istri saya ke tetangga. Terus ada beberapa yang sakit minta. Tapi bapak kalau ada yang sakit minta mungkin tetap saya kasih. Karena saya kan punya stok di rumah air zam-zam. Alhamdulillah rumah saya selalu ada. Saya bilang apa? Selalu ada. Bapak boleh minta kalau ada kebutuhannya. Tapi jangan diminum karena buat hobi-hobi gitu ya. Oh, daripada enggak gitu. Bapak minta harus ada alasannya. Kenapa minum zam-zam? Karena ini adalah air berkah yang mulai susah didatangkan. Indonesia apalagi banyak palsunya. Gitu? Kalau saya bawa dari sana kan resmi original dari Makkah. Naik pesawatnya bareng dengan kita. Itulah yang mahal, naik pesawatnya itu kan yang. Kalau air zam-zamnya itu murah. Beli di sana itu harganya cuma 500,5 real. Jadi 5,5 real. Kalau dirupiahkan berapa ya? Kan cuma 25.000. Sampai sini harganya berapa? 800, 700 kan? Karena airport-nya itu yang mahal. Naik pesawatnya itu yang mahal. Nah, itulah dunia perzam-zaman saat ini. Karena agak sulit, sehingga mungkin ada beberapa jemaah yang mungkin umroh sekarang nggak boleh bawa zam-zam, karena waktu itu wacananya kan nggak boleh bawa air zam-zam. Coba. Nah, kalau nggak boleh bawa zam-zam ya minum aja yang banyak-banyak di sana ya. Begitu Bapak Ibu, itu informasinya. Terakhir saya kemarin ditelepon sama travel, saya akan pergi kembali itu akhir Oktober ini. Akhir Oktober saya akan kembali umroh membawa jemaah kami sendiri, bukan orang lain gitu ya. Sampai ketemu Senin besok kita akan ngaji insyaallah. Mungkin ngaji 2 atau 3 kali, tanggal 24 kalau nggak salah saya akan terbang kembali menuju ke Mekah. Kalau Bapak Ibu pengen ngaji terus ya Bapak ikut saya aja. Ngaji di Mekah kan enak kan? Al-Ikhwan ngajinya di Mekah, boleh dong seperti itu. Gimana Pak Haji? Daripada ngaji di Belanda jauh, ke Mekah aja tuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.